Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Rahmat Allah meliputi semua makhluk ciptaannya. Kasih sayang Allah meliputi semua ciptaannya. Tidak ada yang luput dari rahmat kasih sayang Allah. Semua makhluk hidup dirahmatinya. Sekalipun itu hewan yang najis, hewan yang haram, dan manusia yang tidak beriman sekalipun. Bahkan ada seorang pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah mengisahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena amalannya. Amalan yang dilakukannya adalah menolong seekor anjing kala hewan tersebut kehausan. Dikisahkan dari Rasulullah SAW pada para sahabatnya, pelacur tersebut tengah berjalan di tengah terik matahari yang menyengat. Selama perjalanan, tiba-tiba wanita itu melihat anjing yang tengah menjulurkan lidah. Tidak berhenti sampai di situ, anjing tersebut juga terlihat tengah mengitari sumur berisi air di dekatnya. Usut punya usut, ternyata hewan yang dilihat oleh si pelacur itu tengah kehausan. Hatinya seakan luluh dan merasa iba. Pelacur itu pun kemudian menolong anjing kehausan tersebut dengan sepatu kulit atau mokoha yang tengah dikenakannya. Lantas sepatu kulit tersebut diisinya dengan air. Wanita itu lalu menanggalkan sepatunya, kemudian mengambil air itu kepadanya. Bunyi kisah dari kitab Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Setelahnya, menurut keterangan hadis, perbuatan wanita itu pun diampuni dan diberi ganjaran surga. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dengan redaksi hadis berikut. Annam ro'atan bagian ro'at kalban fi yaumi harin yudifu bibi'rin qad atlaha lisanahu minal atos fadharo'at lahu bimukiha faghufirolaha. Artinya, ketika seorang anjing berputar atau mengitari pada sumur di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni sebab demikian. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat, kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis dengan redaksi lain juga menceritakan kisah serupa. Diceritakan seorang lelaki masuk ke dalam sumur hendak mengambil air karena kehausan. Setelah naik ke atas, lelaki itu kemudian melihat seekor anjing yang kehausan hingga membuatnya kembali turun ke sumur. Diceritakan, amalan sang lelaki pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Lalu dia turun ke dalam sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Rasulullah pun menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Imam Nawawi, hadis di atas membawa sejumlah pesan bagi umat muslim. Salah satunya, anjuran agar muslim dapat berbuat baik pada seluruh hewan yang muhtaram atau hewan yang dimuliakan dan tidak boleh dibunuh menurut anjuran agama. Di samping itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam dan penjelasannya berpendapat, kisah di atas menjadi simbol kebesaran rahmat Allah, kasih sayang, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, amalan-amalan soleh saja sebetulnya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Sebaliknya, sebagai zat maha penentu, rahmatnya juga menyelamatkan seseorang dari siksaan api neraka. Begitu halnya dengan seorang pelacur yang berhak memasuki surganya seperti yang diceritakan hadis. Hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan, semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami salah kaprah kisah pelacur yang masuk surga. Kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah, kisah ini digunakan sebagai orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak menerapkan agama. Karena menurut mereka, pelacur saja masuk surga.
maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga, asalkan baik kepada binatang dan baik kepada orang lain, sehingga mereka terus melakukan maksiat. Juga kata mereka, selevel pelacur pun bisa masuk surga, maka tidak perlu terlalu serius dan mendalam mempelajari agama dan menerapkannya, karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga. Nah, pemahaman ini adalah gagal paham yang sangat serius. Oleh karenanya, mari kita pahami bersama-sama kisah tentang pelacur yang masuk surga ini. Derajat hadis kisah pelacur masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ghufira li imra'atin mumisatin maraj bil kalbin ala ra'si roki yalhadhu qala kadza yaqtuluhul atos fanazat khuffaha fa'usaqathu bi khimariha fanazat lahu minal ma'i faghufira laha bidzalik." Seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istilah al-mumisah dalam hadis disebutkan maknanya dalam lisanul Arab. Wanita mumis atau mumisah artinya adalah wanita ahli maksiat, pezina yang menggoda orang-orang yang menginginkannya. Namun, dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan, lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, "Anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan." Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi khufnya atau alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik dan memberinya minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Tentu, setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis di atas menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini mutorib atau inkonsisten, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan juga pelakunya. Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Muslim. Maka kedua hadis ini bisa dikatakan hadis yang sahih. Setelah kita mengetahui bahwa hadis tentang kisah pelacur masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar. Yang nanti kita akan ketahui bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama semaunya, kemudian ia bisa masuk surga. Mari kita pahami dengan beberapa poin. Pertama, orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar maka tahtal masyiah. Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya adalah tahtal masyiah. Artinya, nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi Allah azab dia. Selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki." Quran Surat An-Nisa ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman, "Kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Imran ayat 129. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka akan Allah ampuni dosanya bagi orang yang Allah kehendaki. Adapun yang tidak akan diampuni adalah yang berbuat kesyirikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yadkhuluna ahadun fi qalbihi misqalu habbati khardalin minal iman." Tidak akan masuk neraka orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan,
Siapa saja yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus-menerus melakukan dosa dan belum bertaubat darinya, yang dosa tersebut membuat dia berhak untuk diazab, maka perkaranya tergantung kepada Allah. Jika Allah ingin, maka Allah azab dia. Jika Allah ingin, maka Allah akan ampuni dia. Jadi, hadis di atas adalah dalil bahwa pelaku dosa besar bisa jadi akan diampuni oleh Allah. Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah menjelaskan, Ibnul Malak mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil tentang bisa diampuninya pelaku dosa besar, dan ini adalah madhab ahlu sunnah. Kesimpulannya, pezina yang belum bertobat dari dosa zina memang bisa jadi Allah ampuni dia kemudian ia masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas tadi. Namun ini tidak berlaku untuk semua pezina, karena Allah katakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lebih lagi, jika pezina itu bertobat dari perbuatan zinanya, maka tentu ia sangat diharapkan bisa menjadi penghuni surga. Jika ini dipahami, maka tidak ada kerancuan dalam memahami hadis di atas. Poin kedua, hadis ini memotivasi untuk tidak putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Para ulama ketika menjelaskan hadis tentang pelacur masuk surga ini, maksimalnya mereka memaknai bahwa kita tidak putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar selama kita mau bertobat. Ibnu Mulakin rahimahullah menjelaskan, hadis ini adalah dalil tentang diterimanya amalan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dan bahwasanya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana, sebagaimana bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, Allah Ta'ala memaafkan dosa besar karena sebab amalan yang sederhana, jika Allah kehendaki sebagai bentuk karunia dari Allah. Zakaria Al-Answari rahimahullah juga menjelaskan, dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbuat kebaikan kepada manusia, karena orang tersebut mendapatkan ampunan karena memberikan minum seekor anjing, maka memberikan minum kepada seorang muslim lebih besar lagi pahalanya. Mari kita perhatikan, justru hadis di atas adalah motivasi bagi orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, dan motivasi untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Karena pezina saja bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan dipahami secara terbalik dengan memaknai hadis ini sebagai motivasi untuk terus-menerus bermaksiat. Jadikanlah kisah pelacur masuk surga ini motivasi untuk segera bertaubat. Poin yang ketiga, para ulama juga menjelaskan dari hadis ini tentang utamanya sedekah berupa air. Kisah pezina yang memberi minum anjing yang kehausan juga diambil faedah oleh para ulama sebagai anjuran untuk bersedekah air, baik berupa sedekah air minum, pembangunan air sumur, pengairan sawah dan ladang, dan semisalnya. Karena air adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia. Saya Mustafa Al-Adawi menjelaskan, dan di antara sedekah jariah yang paling utama adalah memberi sedekah air minum. Tidakkah Anda melihat bahwa penghuni neraka meminta minuman kepada penghuni surga? Mereka, penghuni neraka, mengatakan, berikanlah kami curahan air kepada kami, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan sedekah air minum. Namun, tidak ada ulama yang memaknai bahwa dengan bersedekah air lalu dijamin masuk surga, atau boleh bermaksiat karena sudah dijamin masuk surga. Poin yang keempat, tidak ada ulama yang memaknai bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya zina dan boleh menjadi pelacur selama suka bersedekah. Ini pemahaman yang badil dan sangat keliru, serta pendalilan yang samar. Di antara kaidah dalam memahami dalil, wajib mengembalikan dalil yang mutasyabih, samar maknanya atau pendalilannya, kepada dalil yang muhkam, yang jelas maknanya atau pendalilannya. Inilah jalannya orang-orang Allah berikan ilmu yang benar. Inilah jalannya salafus soleh dan ulama ahlu sunnah. Adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Mereka menonjolkan pendalilan yang mutasyabih dan meninggalkan dalil-dalil yang muhkam. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata,
Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, jalannya para sahabat, tabi'in dan para imam ahlul hadis seperti Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf Bukhari dan Ishaq, mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada yang muhkam. Mereka mengambil dalil-dalil muhkam untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat mutasyabih, sehingga sejalanlah ayat-ayat mutasyabih dengan ayat-ayat yang muhkam, dan nas antara satu dengan nas yang lain akan sejalan serta saling membenarkan, karena semua nas tersebut berasal dari Allah, dan apa yang berasal dari Allah tidak akan ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. Sedangkan perkara zina telah sangat jelas keharamannya dalam banyak dalil, maka wajib bagi kita selaraskan hadis di atas dengan dalil-dalil yang muhkam, dalil-dalil yang jelas tentang haramnya zina. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan sesuatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah dari tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Jadi demikianlah cara memahami makna hadis tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Semoga tidak menyebabkan salah paham dan menambah khasanah keilmuan kita. Dan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah pelacur yang bisa masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.